Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, nomor induk mahasiswa 1904317. Di sini saya akan menjelaskan soal tugas akuntansi keuangan lanjutan 1, yang mana soalnya itu di sini ada soal P45, bisa dilihat soalnya. Nah, jadi jika diartikan soalnya ini yaitu per corporation itu mengakuisisi 70% saham Sul Corporation dengan harga perolehan sebesar 490.000 dan ekuitas atau nilai buku sebesar 500.000 ditambah 100.000 sama dengan 600.000. Nah, di sini terdapat perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku. Nah, 5.000 untuk inventory itu under value, 14.000 under value untuk bangunan, 21.000 under value untuk equipment atau peralatan, dan ada 40.000 untuk paten yang tidak tercatat sebelumnya. Nah, untuk selisihnya itu dimasukkan ke akun goodwill. Nah, di sini kan tadi ada inventory yang under value, building yang under value sudah terjual di tahun 2011. Terus building dan equipment nilai gunanya sebesar 7 tahun dan 3 tahun. Paten senilai gunanya 40 tahun. Depresiasinya menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini ada perbedaan antara laporan keuangan dari PAR dan SUL, bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya diminta untuk menyiapkan kertas kerja konsolidasi untuk PAR Corporation dan subsidiary untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dengan Oke, baik, kita langsung kerjakan saja. Nah, di sini langkah pertama kita akan mencari selisih atau eksis dari soal tadi ya. Jadi harga perolehan diketahui 490.000, imbalan jadinya 490.000 dibagi 70% sehingga didapatkan 700.000, nilai buku 500.000 ditambah 100.000 sama dengan 600.000, jadi selisihnya sebesar 100.000. Nah, setelah mendapatkan selisih, maka kita akan mengalokasikan ke aset yang bisa diidentifikasi dengan goodwill. Jadi kita masukkan semua aset-aset yang tadi, persediaan, peralatan, bangunan, paten. Nah, persediaan under value 3 tahun 5.000, peralatan 21.000, bangunan under value 40 tahun, umurnya 40 tahun 14.000, paten 40.000. Nah, karena di sini jumlahnya sebesar 80.000 dan selisihnya tadi sebesar 100.000, maka kita munculkan akun goodwill sebesar 20.000 di sini sehingga bisa sama selisih di sini dan selisih di sini. Selanjutnya kita akan mencari laba dari Sul Corporation. Jadi laba bersih Sul itu sebesar 100.000, dikurangi persediaan karena under value sebesar 5.000, peralatan juga under value sebesar 7.000 didapatkan dari 21.000 dibagi 3 tahun, bangunan under value 14.000 dibagi 7 sama dengan 2.000, amortisasi paten 40.000 dibagi 40 sama dengan 1.000. Jadi laba yang disesuaikan sebesar 85.000, sedangkan NCI-nya 30% dikali 85.000 didapatlah 25.500. Selanjutnya investasi akhir PAR Corporation. Jadi investasi awal sebesar 490.000, laba dari SUL labanya tadi diketahui 85.000, sedangkan persen kepemilikannya 70%. Jadi 70% dikali 85.000 sama dengan 59.500, dividen 70% dikali 50.000, 35.000, dividen mengurangi nilai investasi akhir sehingga didapatkan investasi akhir sebesar 514.500. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai-nilai tadi, kita akan membuat jurnal eliminasi untuk kertas kerja. Jadi di sini ada jurnal A, laba dari SUL di debit sebesar 59.500, dividen dan investasi pada SUL di kredit, dividen sebesar 35.000, investasi pada SUL 24.500. Yang B, jurnal yang B, modal saham di debit sebesar 500.000, laba 100.000, eksis 100.000, di kredit investasi pada SUL sebesar 490.000, NCI 30% sebesar 210.000. Selanjutnya jurnal yang C,
Di debit persediaan 5.000, bangunan 14.000, peralatan 21.000, paten 40.000, goodwill 20.000. Di kredit ekses sebesar 100.000. Sedangkan jurnal yang D, selanjutnya jurnal yang D, di debit HPP sebesar 5.000, di kredit persediaan sebesar 5.000. Jurnal E, beban penyusutan bangunan di debit sebesar 2.000, di kredit bangunan neto sebesar 2.000 juga. Jurnal yang F, beban penyusutan peralatan di debit 7.000, peralatan neto di kredit 7.000. Jurnal yang G, beban lainnya sebesar 1.000, di kredit paten sebesar 1.000. Yang H, di debit beban NCI sebesar 2.500, di kredit dividen 15.000, NCI sebesar 10.500. Jurnal yang I, utang dividen di debit 14.000, piutang dividen di kredit 14.000. Dan yang terakhir jurnal J, yaitu utang dagang di kredit sebesar 10.000, piutang dagang di kredit sebesar 10.000. Nah, setelah membuat jurnal tadi, maka kita langsung saja membuat kertas kerja konsolidasinya. Nah, bisa dilihat di sini kertas kerja laporan laba rugi gabungan. Jadi ada PT PAR, PT SUL, jurnal eliminasi tadi, dan hasil dari konsolidasi. Jadi laporan laba rugi gabungan, di situ ada penjualan di PAR sebesar 8.000, di SUL 7.000, maka konsolidasinya 1.500.000. Laba dari SUL di PAR 59.500. Jadi terdapat jurnal eliminasi yang A itu di debit sebesar 59.500, sehingga 59.500 dikurang 59.500 hasilnya adalah 0. HPP di PAR 300.000, di SUL 400.000, di jurnal tadi di debit sebesar 5.000, sehingga dijumlahkan hasilnya 705.000. Selanjutnya beban penyusutan di PAR 154.000, di SUL 60.000, di debit tadi beban penyusutan di jurnal E dan F itu sebesar 2.000 dan 7.000, sehingga dijumlahkan menghasilkan angka 223.000 untuk konsolidasian. Selanjutnya beban lainnya di PAR sebesar 160.000, di SUL 140.000, terdapat jurnal eliminasi tadi di jurnal G sebesar 1.000, sehingga menghasilkan penjumlahan yaitu sebesar 301.000. Beban NCI itu terdapat di jurnal eliminasi tadi di debit sebesar 25.500. Nah, begitu selanjutnya untuk menghitung saldo laba dan dividen. Nah, sehingga didapatkan laba akhir sebesar 345.500. Selanjutnya kita akan membuat neraca PAR dan SUL. Di sini PAR dan SUL, di sini akun-akunnya sama seperti di laporan laba rugi tadi, dijumlahkan sehingga didapatkan total aktifanya sebesar 2.091.000. Itu untuk total aktiva, sedangkan ini masuk kepada liabilitas dan ekuitas. Ini juga liabilitas dan ekuitas, sehingga didapatkan total liabilitas dan ekuitas konsolidasian sebesar 2.091.000. Jadi balance antara total aktiva dengan total liabilitas dan ekuitas.